Pemakalah ketiga kita dari Risriana, Risari Ayu, dan Yahya akan menyampaikan makalah dengan judul Generasi Milenial dan Keterlibatan dalam Pelestarian Wayang Kulit Banjar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar Bapak, Ibu, adik-adik semua? Ini waktunya memang waktu yang sangat sangat riskan, ada yang mengantuk dan sebagainya. Tapi semoga kita tetap semangat sampai akhir seminar kita. Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Generasi Milenial dan Keterlibatan dalam Pelestarian Wayang Kulit Banjar. Bapak Ibu, perkenalkan, tulisan ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama saya, Dewi Risriana. Yang kedua Ibu Risari Ayu, barangkali bisa berdiri. Ya, yang ketiga Ibu Jahdiah, silakan. Ya, kami dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bapak Ibu, barangkali topik ini relevan pada saat ini ya, ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya dalam menggiatkan kembali pemajuan kebudayaan kita. Jadi di sini generasi milenial diharapkan dapat ikut terlibat dalam langkah pelestarian dan pengembangan kesenian tradisional kita, wayang kulit Banjar. Saya rasa popularitas seni tradisional tidak hanya wayang kulit Banjar ya, adik-adik semua ya, tetapi juga kesenian tradisional secara umum. Ketika saya tanya di sini, apakah adik-adik semua, barangkali mahasiswa di sini, sudah ada yang pernah menonton pertunjukan wayang kulit Banjar? Ada yang sudah pernah? Bisa tunjuk jari. Tidak ada. Kalau tidak ada, barangkali pemakalah ada yang sudah pernah menonton wayang kulit Banjar? Sering ya Pak Mas Hajri ya? Ya. Biasanya di Taman Budaya digelarkan. Jadi hal ini juga merupakan indikator yang menunjukkan bahwa seni tradisional kita, wayang kulit Banjar ini mulai mengalami penurunan popularitas. Jika dulu barangkali wayang kulit Banjar ini sangat populer, terutama di daerah hulu Sungai Tengah sana, ketika pertunjukan ini digelarkan di acara-acara misalnya hajatan, kemudian barangkali perkawinan, dan lain sebagainya, tetapi pada saat ini popularitas kesenian ini mulai menurun. Hal ini ditandai oleh adanya perkembangan modernisasi, globalisasi, di mana pengaruh seni modern ini mulai melanda seni pertunjukan tradisional kita. Hal itu dinyatakan ketika kami wawancara dengan Ketua Pepadi Ikatan Persatuan Pedalangan Indonesia pada saat itu, yaitu Dalang UPI, menyatakan bahwa hal ini juga sangat berpengaruh ya, adanya masuknya seni modern ini ke pertunjukan seni tradisional. Oleh karena itu pada saat ini kami ingin menggali lebih dalam bagaimana keterlibatan para generasi milenial ini terhadap pelestarian dan pengembangan wayang kulit Banjar. Jadi generasi milenial ini menurut teori dari Biorasi bahwa generasi yang lahir di atas tahun 80-an ya. Saya masih termasuk ya, lumayan masih termasuk. Jadi kalau mahasiswa di sini pasti termasuk ya. Jadi dikategorikan bahwa generasi milenial ini generasi yang berpendidikan tinggi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang memasuki pasar kerja dunia modern. Jadi diharapkan melalui keterlibatan peran generasi milenial ini, seni pertunjukan tradisional ini semakin lestari dan berkembang keberadaannya. Jadi masalah yang akan digali dalam tulisan ini yaitu bagaimana keterlibatan generasi milenial dalam pelestarian dan pengembangan wayang kulit Banjar, terutama di Kampung Budaya, Kampung Barikin di Hulu Sungai Tengah yang merupakan pusat seni tradisional di Kalimantan Selatan. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya, inovasi, dan kreasi yang dilakukan oleh pelaku seni dalam menarik minat para generasi milenial kita ini. Ya, tujuannya, kemudian metode penelitian yang digunakan, bahwa penelitian ini menggunakan kerangka budaya dan tradisi lisan untuk seni pertunjukannya. Kemudian menggunakan metode etnografi ketika kita melakukan pengamatan terhadap seni pertunjukan wayang kulit Banjar. Kemudian kita melakukan wawancara mendalam dengan para pelaku seni wayang kulit Banjar, baik kepada para dalang, kepada para pengrawit, dan para
pengrajin wayang kulit Banjar. Kemudian hasil pembahasan, hasil penelitian kami bahwa eksistensi wayang kulit Banjar ini masih berlangsung di Kampung Barikin ya, Kampung Budaya di Hulu Sungai Tengah. Di sana kita dapat melihat bagaimana tumbuhnya grup-grup pewayangan yang ada di sana. Walaupun mulai sedikit merosot, tetapi sudah terjadi regenerasi mandiri yang ada di grup-grup pewayangan itu. Jadi di sana, langsung saja barangkali, di sana misalnya ada salah satu grup pewayangan, yaitu misalnya grup Lima Cili ini, ada regenerasi berupa dalang muda, yaitu dalang Jojo ini. Jadi sudah setahun dalang muda ini sudah melakukan pertunjukan wayang kulit Banjar. Pada awalnya untuk dalang muda ini mereka tidak langsung secara instan terlibat langsung menjadi dalang, tetapi biasanya mereka itu sejak kecil melalui inspirasi dari orang tua, lingkungan, kerabat dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk menjadi dalang. Jadi sudah sejak SMP dia mulai terlibat, mulai ikut menjadi pengrajin, kemudian menjadi penabuh, dan akhirnya memutuskan menjadi dalang. Jadi rata-rata untuk regenerasi, pewarisan kepada generasi muda, mereka walaupun tidak ada atau kurang dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerhati seni yang lain, tetapi dari lingkup pelaku seni itu tersendiri, dalam grup-grup pewayangan ini, mereka melakukan regenerasi sendiri. Kemudian misalnya kita lihat pada grup pewayangan yang lain, yaitu yang didirikan oleh Dalang Ririt yang mendirikan grup pewayangan Campa Larissa. Jadi Dalang Ririt ini terinspirasi untuk menjadi penerus pelaku seni tradisional di Barikin karena berdasarkan wawancara, karena beliau prihatin atau gelisah terhadap kondisi regenerasi dari pelaku seni di Barikin ini. Setelah dari Dalang Busra yang memang atau Dalang Turur yang sangat terkenal dengan sebagai dalang, belum ada lagi yang meneruskan jejak beliau. Oleh karena itu Dalang Ririt kemudian secara mandiri dan atas dukungan dari beberapa pihak, lingkungan, kerabat dan lain sebagainya, akhirnya memutuskan untuk menjadi dalang dan mendirikan grup pewayangan ini. Jadi di dalam grup ini mereka melakukan regenerasi. Jadi anak-anak di sekitar lingkungan dia, di sekitar lingkungan Barikin ini diajak terlibat untuk misalnya ini ya, di sini terlihat mereka diajak untuk mengamplas atau diajari untuk mengukir gitu, gamelan. Jadi hal ini menghindarkan mereka dari pengaruh negatif dari penggunaan gaya yang selama ini merajalela di kalangan generasi muda. Jadi orang tua juga sangat mendukung anak-anak mereka untuk terlibat di sini. Jadi para pelaku seni ini tentu perlu perhatian kita ya. Tidak mungkin pelestarian itu dilakukan secara mandiri oleh para pelaku seni itu sendiri, tetapi juga pemerintah juga memiliki atau kewajiban atau kontribusi terhadap pelestarian ini. Kemudian hal ini juga dilakukan oleh salah satu ketua Pepadi kita yang di Kalimantan Selatan, ada Dalang Upik, yang juga melakukan regenerasi dari kalangan generasi muda. Jadi udah beberapa generasi dalang-dalang cilik ini sudah beliau hasilkan. Jadi beliau biasanya melakukan regenerasi terhadap keturunan di Barikin, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada anak-anak muda yang ingin belajar tentang wayang kulit ini, beliau bersedia mengajarkan. Jadi kemarin juga kami wawancara dengan Dalang Upik terkait hal ini. Jadi beliau juga memiliki tanggung jawab moral dalam upaya pelestarian wayang kulit Banjar ini. Kemudian bagaimana kreativitas dan inovasi yang dilakukan untuk menarik generasi muda kita ini? Biasanya berdasarkan wawancara tersebut, biasanya anak-anak muda ini menonton pertunjukan wayang kulit Banjar ini datang kalau ada rame-rame saja. Misalnya ketika ada musik-musik keras gitu, mereka akan hadir, tetapi tidak sampai selesai menonton pertunjukan sampai pagi begitu. Jadi bagaimana upaya kreativitas? Jadi beberapa hal yang sudah mereka lakukan barangkali masih digali lebih lanjut, nanti ya bisa digali lebih dalam. Misalnya Dalang Ririt, Dalang Ririt berusaha melakukan pengalihanaan kisah pewayangan ke dalam sebuah lagu. Jadi lagu-lagu modern dengan memanfaatkan media digital. Jadi beliau unggah di kanal YouTube-nya dan hal itu cukup efektif ya.
sudah mulai menarik minat dari para generasi muda untuk menonton di media YouTube beliau. Kemudian juga ada gagasan rencana untuk mengalihwahanakan wayang ke dalam animasi dan game. Jadi hal ini sudah mulai digagas oleh Sekda HST Pak Yani yang mulai tahun ini ke tahun depan akan mulai mengadaptasi cerita-cerita atau kisah wayang ini ke dalam media animasi atau game. Walaupun memang membutuhkan waktu dan biaya cukup besar, tetapi sudah ada langkah-langkah untuk membuat inovasi seperti ini. Kemudian juga ada melakukan produksi dan distribusi terhadap kriya pendukung wayang kulit Banjar, misalnya gamelan, wayang kulitnya. Jadi sudah ada produksi, kemudian distribusi. Jadi sudah ada wayang kulit Banjar itu sudah didistribusikan sampai dengan ke Thailand. Jadi sudah sampai di museum di sana. Jadi hal ini merupakan langkah yang mengembirakan ya bagi pelestarian wayang kulit kita. Dan yang terakhir, kreativitas dan inovasi ini dilakukan oleh para dalang di Barikin. Misalnya di sana mulai mengembangkan cerita atau kisah-kisah wayang yang sesuai dengan topik atau tren yang sedang viral. Misalnya mereka yang berkembang di sini kan cerita pancar ya, cerita carangan, begitu, bukan dari pakem-pakem Mahabharata atau Ramayana. Jadi mereka melakukan kreasi dan inovasi tergantung dari penanggapnya. Jadi hal ini dilakukan supaya menarik minat para generasi milenial kita. Ya, yang terakhir simpulannya barangkali sudah terangkum di pembahasan ya, kalau waktunya sudah habis. Demikian dari paparan dari saya, barangkali masih sekilas yang kami presentasikan, barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.